Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyara al-muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita awali pertemuan kita malam ini dengan memperbanyak pujian syukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat, atas segala bentuk rahmat dan ridhanya Allah. Malam ini alhamdulillah kita bisa hadir di salah satu rumah Allah di antara sekian banyaknya rumah Allah di dunia ini. Hadirnya kita di rumah Allah malam ini betul-betul kita semuanya ini mencari ridha dan rahmatnya Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga nantinya kita bubar dari wirid malam ini, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita di dalam masjid ini yang sedang sakit, keluar kita nanti dari pintu masjid ini. Kita berdoa pada Allah taala apapun penyakit-penyakit kita, semoga semuanya diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, nantinya di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ama ayah kami yang dirahmati oleh Allah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas malam ini, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan orang-orang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudah sepekan lebih lamanya Idul Adha meninggalkan kita. Kalau berbicara hari raya, mau hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka kita tak akan pernah lupa dengan melihat banyaknya orang-orang hadir pada salat Id. Maka kalau kita dengar waktu ada orang-orang salat Id itu hadir ramai manusia jemaah sekalian, maka kita teringat dengan perkataan Buya Hamka. Buya Hamka ini jemaah sekalian adalah pahlawan kita. Pahlawan, pernah masuk penjara. Dan Buya Hamka ini seorang ulama dia. Bahkan kalau kami jemaah sekalian di Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta sana, itu foto Buya Hamka itu paling besar itu di kantor Majelis Ulama itu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Buya Hamka itu pernah mengatakan kalau kalian ingin melihat orang Islam, tengoklah waktu salat Id. Kalian akan melihat waktu salat Id itu orang Islam semuanya. Bahkan orang yang tidak pernah salat pun waktu salat itu hadir dia. Jadi kalau ada salat Id pada waktu di lapangan jemaah salat Id itu Idul Fitri, Idul Adha, waktu di lapangan. Orang yang salat sekali seminggu itu pun hadir di nanti salat Id itu. Kalau kalian ingin melihat banyaknya orang Islam, kata Buya Hamka, tengoklah waktu salat Id. Begitu banyaknya orang Islam. Tapi kalau kalian ingin melihat orang beriman, tengoklah waktu salat subuh. Karena orang Islam itu belum tentu beriman. Tapi orang beriman itu sudah pasti Islam. Banyak orang yang KTP-nya Islam jemaah sekalian, tapi tak salat. Banyak orang KTP-nya Islam, Muslim dia, tapi tak puasa. Makanya banyak orang Islam itu belum tentu beriman. Tapi orang beriman sudah pasti Islam. Maka kalau awak nak nengok orang beriman, tengok waktu salat subuh. Begitu mereka hadir untuk salat jamaah waktu subuh. Inilah orang-orang beriman. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan bahas sifat-sifat, ciri-ciri orang-orang beriman. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang beriman itu banyak. Bahkan bapak kita tadi kalau baca surah Al-Anfal namanya itu, surah Al-Anfal itu pun ada menceritakan sifat orang beriman.
Jamaah sekalian, sifat orang beriman itu dalam Al-Quran itu banyak, jamaah sekalian. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka khusyuk salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang beriman itu menjaga mulutnya dari membicarakan sesuatu tak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang beriman itu menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang beriman itu bisa menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri dan budaknya. Selanjutnya apa lagi? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu bisa menjaga amanah, bisa menjaga salat. Banyak sifat-sifat orang-orang beriman dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal, ayat yang dibaca oleh bapak kita tadi waktu baca Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalam surah Al-Anfal Allah katakan orang beriman tuh kalau baca Al-Quran dia, dengar kalimat Allah dia, dengar kalimat zikir dia, mengalir air mata mereka. Begitu banyaknya sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran. Namun jemaah sekalian, pada malam hari ini kita tak akan bahas sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran. Namun kita akan bahas malam ini sifat-sifat orang beriman menurut para ulama. Ulama yang kita maksud malam ini adalah seorang ulama bernama Imam Malik bin Anas namanya. Imam Malik bin Anas ini jemaah sekalian, sebelum kita menyampaikan sifat orang beriman menurut Imam Malik, kita harus tahu dulu jemaah sekalian, Imam Malik itu siapa? Imam Malik itu jemaah sekalian seorang ulama yang dikenali dengan gelar Imam Darul Hijrah, seorang ulama Madinah. Dan Imam Malik ini jemaah sekalian berbeda kelahirannya dengan kita. Kalau kita mungkin 9 bulan di kandungan, kalau Imam Malik diceritakan hampir 3 tahun dia dalam perut ibunya. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala seorang ulama termasuk dari ulama 4 fikih. Ulama fikih pertama namanya Imam Abu Hanifah. Fikihnya itu fikih Hanafi. Jadi kalau ada ama-ama jemaah sekalian perhatikan, ada orang yang kalau wudu'nya basuh kepalanya dioleskan seketiknya, itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi. Ada namanya yang kedua mazhab Imam Malik bin Anas, ini kita bahas. Terkenal mazhabnya dengan mazhab Maliki. Maliki itu jemaah sekalian kalau ada orang salat dilopin tangan, Allahu Akbar. Jadi kalau ada kita nampak orang-orang salat dilepaskan tangannya, setelah itu tidak seperti ini. Itu ulama madhab Maliki. Yang ketiga ada namanya madhab Imam Asy-Syafi'i. Maka di Indonesia aku jemaah sekalian, madhab yang kita pakai ini madhab Syafi'i namanya. Yang keempat ada namanya madhab Imam Ahmad, terkenal dengan madhab Hambali. Inilah yang dipakai oleh kawan-kawan saudara-saudara kita yang berada di Mekah. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan sifat orang beriman itu ada 4. Jadi kalau ada ompek kau pada awak jemaah sekalian, maka awak kau orang beriman. Atau minimal salah satu dari antara ompek kau ada pada awak. Kalau ada salah satu di antara 4 ini pada kita jemaah sekalian, maka kemungkinan besar kita ini orang-orang beriman. Yang pertama, apa kata Imam Malik? Orang beriman itu wakum bil laili wan nasu niyam. Orang beriman itu yang pertama adalah mereka yang terbangun malam hari untuk tahajud, sedangkan manusia terlelap dalam tidurnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara ama-ama di belakang tu kodoknya salat tahajud, sering dia salat tahajud, maka kemungkinan besar kita dapat piala. Apa piala kita? Piala kita itu bernama piala orang-orang beriman. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, perbanyaklah salat tahajud Bapak Ibu. Orang-orang yang bertahajud itu, mereka itu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan miskin, Allah akan cukupkan rezeki mereka.
Kalau mereka sedang dalam kesulitan, Allah mudahkan urusan mereka. Orang-orang bertahajud itu apa yang mereka dapatkan kalau salat tahajud malam hari? Yang pertama, orang yang tahajud itu Bapak Ibu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka dalam Al-Quran itu sering kita dengar ayat Al-Quran, Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bertahajud itu jemaah sekalian, yang melaksanakan salat tahajud malam hari, pertama dia akan mendapatkan tempat yang paling bagus di sisi Allah. Namanya maqaman mahmuda, tempat yang paling terpuji di sisi Allah. Jadi kalau ada di antu awakku salat tahajud tiap malam, maka dia paling tinggi tempatnya di sisi Allah daripada masyarakat kita. Yang kedua jemaah sekalian, apa yang akan didapatkan oleh orang tahajud? Seluruh doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Allah tak mungkin tak mendengar doa kita jemaah sekalian. Yang kita lampaikan, kita sampaikan pada Allah di sepertiga akhir malam. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu ini punya kisah masing-masing. Nanti insya Allah kita ceritakan kisah kita. Dan ini kisah nyata jemaah sekalian. Mungkin banyak di antara kita ini karena bertahajud, dia salat tahajud di malam hari, berdoa, dia doanya dikabulkan langsung oleh Allah. Jemaah sekalian, sebelum bulan Ramadan potong jemaah sekalian, ada salah seorang ibu-ibu datang ke rumah orang tua kami di Pulau Belimbing. Kalau mungkin ada Bapak Ibu kenal dengan orang tua kami, bisa tanya itu sama orang tua kami. Ini cerita nyata. Jadi ada seorang ibu-ibu datang ke rumah orang tua kami di Pulau Belimbing itu Bapak Ibu. Dia mengeluh. Apa keluhan ibu itu? Kalau ditengok, ibu ini orang kaya. Kalau mungkin awak sampaikan nama bapak ibu ini, mungkin semua kita dalam masjid ini kenal orangnya. Karena orangnya ini termasuk orang kaya di kecamatanku. Kecamatanku ini. Mungkin kaya luar biasa. Datanglah dia ke rumah orang tua kami, dia cerita, Ustaz, bisa ndak merukyah anak kami Ustaz? Apa keluhan anak ibu? Saya bilang, anak saya ini Ustaz narkoba. Bisa ndak dirukyah anak narkoba itu? Tolonglah Ustaz. Kami ke Ustaz, uang bapiti Ustaz, uang kayo kami ke Ustaz. Jujur dia Bu. Tapi tengok sama Ustaz ko ndak ada kami pakai perhiasan apapun Ustaz. Kalau umah kami Ustaz, ndak bisa kami pakai aksesoris itu dah. Ndak bisa kami pakai ome Ustaz. Kalau kemana-mana kami itu selalu kelihatan miskin Ustaz. Karena kalau nampak di anak kami pakai baju yang elok seketik, minta pitinya do Ustaz. Cak lah to ngajalan basuh sama kami bekok. Minta pitinya, mak, minta piti mak. Ndak mak minta piti, ndak mak baik ini di jalan kau, memokyok dan kini jalan kau. Anak narkoba jemaah sekalian. Jadi orang kaya ibu bapak itu, tapi tak bisa dia perlihatkan kayanya. Karena kalau tahu anaknya itu orang tuanya punya piti, ndak akan dilopen punya piti, minta piti tahu itu. Maka apa kata orang tuanya, saya sampai menyimpan harta saya Ustaz. Suruh orang lain megang harta saya itu seolah-olah saya tak punya harta. Karena kalau nanti di anak-anak kami itu Ustaz, dimintanya Ustaz. Bisa ndak anak kami narkoba itu dirukyah Ustaz? Karena narkobanya sudah luar biasa jemaah sekalian. Bahkan anaknya itu kalau orang tuanya tak memberikan dia uang, anaknya itu mengancam akan bunuh diri. Mungkin kalau anak awak diancam bunuh diri, pasti walaupun aja lah, bunuh diri lawang nyawa kan. Tapi ibu itu tak seperti itu dia menjaga kehormatan keluarganya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, bisa ndak anak kami ini dirukyah? Lalu saya sampaikan Bapak Ibu, anak ibu ini tak bisa dirukyah. Kalaupun bisa dirukyah, anak ibu kok ndak mau dirukyah dah. Pasti ndak mau dirukyah. Pasti anak ibu itu tak mau dirukyah. Maka kata kami, saran kami satu-satunya kepada Bapak Ibu, ibu tolong tahajudlah. Ibu mulai sekarang tahajud, salat malam. Mulai sekarang ibu kalau ibu tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat lagi. Salat tahajud ibu minta sama Allah.
Karena bagaimanapun orang tua itu menyampaikan nasihat sama anaknya, Bapak Ibu, tetap saja hati anak itu di tangannya Allah. Allah yang akan bolak-balikkan hati anak itu. Maka kalau ada anak-anak awak bandelnya luar biasa, lakone pergaulan, miras, narkoba, judi, maka perbanyaklah tahajud jemaah sekalian. Lalu pulanglah ibu itu jemaah sekalian, 2 minggu potong sebelum Idul Adha, bosu kami di Pasau. Ambo tanya potong sama ibu, "Bu, kenapa kabar anak potong?" Lah, sadar atau ulun? Ambo mengira anak itu mungkin tak sadar. Apa kata dia? "Ustadz, kalau Ustadz ke kampung kami kini, pasti Ustadz akan dapati ada anak bujang batung kek ke masjid ini. Itulah anak kami itu, Ustadz. Lah ke masjidnya kini Ustadz. Semenjak dulu Ustadz menyampaikan salat tahajud kami Ustadz. Bahkan waktu Ramadan pun tahajud juga kami itu. Beberapa hari potong Ustadz setelah Idul Fitri, kecelakaan anak kami itu di Bangkinang Ustadz. Di Panam. Kecelakaan anak beliau itu di Panam, yang patah kaki, jemaah sekalian. Patah kaki sebelah kiri. Dan kecelakaan itu dirawat anaknya pertama kali itu 6 hari di rumah sakit. Selama di rumah sakit itulah anaknya selalu ketakutan. Khawatir. Mengira umurnya tak akan panjang lagi. Lalu anak itu menyampaikan, "Mak, Ibu, kalau saya nanti sehat, botarin besok, ndak mau dan narkoba kalau lemak. Nak beribadah dan lemak." Boleh pulang jemaah sekalian, menjalani perawatan sampai ke Bukit Tinggi jemaah sekalian. Akhirnya anaknya kini telah ke masjidnya, walaupun pakai tungkek. Mungkin kalau kami sampaikan nama bapak ibunya, mungkin bapak ibu kenal orangnya, karena orang ini masyhur, terkenal di kampung kita. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kita memiliki kesulitan, mintalah pada Allah pada tahajud. Ada anak awak kau jo narkoba, sampai narkoba tu maliang kau jo, minta sama Allah. Tidak ada mustahil bagi Allah tu jemaah sekalian untuk mengembalikan hati anak kita. Maka perbanyaklah salat tahajud. Awak hidup di dunia ke Bapak Ibu, tidak akan pernah jauh dari namanya musibah. Tidak akan pernah jauh namanya dari cobaan ujian hidup. Awak kadangkala jemaah sakit awak. Lalamu puluh awak ko bau bek. Lah sehat badan awak dongau puluh laki awak ndak ada kojoro. Nggak dapat lo cobaan ni duit awak lihat. Bagi hari berminggu-minggu laki awak ndak ada kojoro. Awak lah sehat, tiba-tiba laki awak ndak ada kojo. Diuji oleh Allah Ta'ala. Setelah laki awak dapat kojo, dongau puluh anak awak kecelakaan di jalan. Patah kaki anak awak. Cobaan lagi jemaah sekalian. Berbulan-bulan pula memperbaiki anak awak yang patah itu. Bubik awak kemana-mana. Nasihat anak awak tu jemaah sekalian, dongau pula orang tua awak meninggal dunia. Mendadak. Inilah dunia. Awak kemana-mana tidak akan bebas dari segala bentuk cobaan hidup. Maka salah satu yang dapat menghilangkan takdir buruk adalah dengan kita berdoa pada sepertiga akhir malam. Yaitu waktu tahajud. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang-orang beriman itu salah satu sifatnya adalah mereka yang salat tahajud. Orang-orang beriman itu jemaah sekalian adalah mereka yang diberi rezeki oleh Allah untuk bangun tahajud. Banyak orang yang jago malam hari tapi zoki untuk togak tahajud enggak dibayar Allah Bapak Ibu. Banyak selama itu awak dapati orang payah lolok 10 tahun enggak bisa lolok. Lalu ambo tanya sama ibu dulu, ibu selama 10 tahun enggak bisa lolok, kok tahajud ibunya? Enggak ada ustaz kata dia. Lalu ngapo ibu selama 10 tahun kok jago malam enggak mau lolok, ngapo je ibu? Enggak ngapo je ustaz, tengok lampu aja sampai subuhnya ni. Tengok lampu tu. Tengok lo jam 4 aja. Tengok lampu lo lihat. Lazan lo lihat. Maka disabi oleh para ulama ada 2 musibah bagi orang-orang yang malam harinya. Yang pertama, ada orang yang diberikan oleh Allah cobaan dicabut nikmat tidur, tapi walaupun dia tak tidur, nikmat untuk berdiri tahajud itu Allah cabut. Ndak Allah bayinya zaki untuk salat tahajud doh. Padahal ini ndak lolok. Yang kedua ada musibah
Yang orang do nak tahajud, tapi zoki untuk jagung rupaya. Banyak seperti itu juga sekali. Yang kedua kok banyak mau kita jadi berawak. Nak lolok tu banyak bekok. Jago je lah ndak malamnya mak tu. Yo tahajud je bekok. Lolok amak tu. Tiba-tiba waktu komat aja jago. Lah dongo komat mau soji, bau jago. Maka jemaah sekalian, ada dua musibah. Yang pertama, dia tak tidur malam tapi untuk berdiri tahajud itu Allah tak berikan. Yang kedua jemaah sekalian, ada orang yang bagus tidurnya, berniat untuk tahajud, tapi untuk bangun itu Allah tak berikan. Kadanglah jagonya jemaah sekalian, bogi matodo. Padahal waktu jago lah tengik doa, dilawan untuk tahajud. Lolok lihat. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat orang beriman yang pertama adalah mereka yang senantiasa bertahajud. Yang kedua jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Malik bin Anas, dia mengatakan bahwasannya sifat orang beriman yang kedua adalah humul ladzina yaktsiruna minas shadaqat. Orang beriman yang kedua itu adalah mereka gemar memberi makan pada orang, gemar bersedekah, gemar memperhatikan tetangganya, gemar memperhatikan anak yatim. Mereka bersedekah jemaah sekalian, maka sifat orang beriman itu adalah gemar bersedekah. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, dari dulu jemaah sekalian selalu kami sampaikan ada satu yang harus kita camkan sampai kita mati. Ada seorang ulama berkata, sedekah dan musibah itu tak akan pernah bertemu pada hari yang sama. Iko yang awak harus camkan awak sampai mati Bapak Ibu. Sedekah dan musibah tidak akan pernah bosuo pada hari yang sama. Sedekah dan musibah tak akan pernah bertemu berkumpul pada hari yang sama. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, maksudnya apa? Kalau ada orang bersedekah hari itu, maka hari itu dijamin oleh Allah dari musibah. Tak akan kena musibah di hari itu. Tapi kalau ada orang kena musibah hari itu, kecelakaan anaknya, maka tidak usah tanyakan sama orang. Kadang kecelakaan anak awak apa nyawa ya Allah, apa dosa ya Allah, apa kesalahan dan ya Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang kena musibah hari itu, tak usah tanyakan kepada siapapun. Tandanya hari itu dia tak bersedekah. Karena orang bersedekah dan musibah tak akan pernah bertemu pada hari yang sama. Jadi jemaah sekalian dijamin oleh Allah. Jadi kalau ada orang bersedekah hari itu, caklah sibuk piah. Berarti hari itu tidak akan musibah. Tapi kalau ada yang kena musibah hari itu, tiba-tiba sawit hilang je di maling di ninja. Ninja sawit, maka hari itu ini ndak bersedekah. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah Bapak Ibu, walaupun 1.000 rupiah. Maka ada para sahabat bertanya, Rasulullah, apa sedekah terbaik? Maka Rasul mengatakan, suqiyal ma, sedekah paling terbaik itu adalah bersedekah air. Jadi ini mau soji ko jemaah sekalian, antau ayu. Banyak ayu kotak sekolah Pak. Banyak lah kan. Jadi sedekah paling terbaik itu Bapak Ibu sedekah air. Besok-besok kan kalau wirid bagian cik-cik ayu sama Pak aku. Jadi labi beko antolo 10 kotak. Banyak apa-apa seko 20 orang labi apa-apa lo. Cik orang cik kotak mau beli ibu. Maka 20 kotak jemaah sekalian. Penuh gudang lo. Setiap air yang diminum oleh jemaah-jemaah ini, itulah sedekah paling terbaik. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, tanya sama Pak Pengurus, ada ndak ayu kotak di masjid le? Ada le bu nya 2 kotak le. Apanya ibu do besok pagi dan nantau 20 kotak. Nalah waktu Pak Pengurus masuk beko ke masjid lah nampak aja kotak 20 beko siko. Itu sedekah paling terbaik jemaah sekalian. Karena orang-orang bersedekah itu adalah sifat-sifat orang-orang beriman. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, Allah ceritakan bagaimana ketika nyawa itu dicabut Bapak Ibu.
Banyak di antara kita ini tak mengerti bagaimana prosedur cabut nyawa tu. Kadang nyawa, kalau cabut nyawa itu sekali cabut lope, tidak seperti itu jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, mata ini, kata Nabi, akan melihat kemana nyawa itu berangkat. Maka diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika nyawa itu dicabut, maka nyawa itu akan naik ke atas dari ujung kaki kita. Dari ujung kaki naik dia ke atas lutut. Dari lutut naik ke paha. Dari paha naik ke perut. Setiap yang dilewati oleh nyawa itu akan dingin. Ketika nyawa itu melewati ujung kaki, dinginlah ujung kaki itu. Ketika naik sampai ke lutut, dinginlah kaki. Ketika nyawa itu sudah sampai ke perut, paha itu dingin. Dan ketika sampai di ujung mulut, maka nyawa itu jemaah sekalian ketika tercabut dari mulut kita, maka nyawa itu tidak langsung tobangnya jemaah sekalian, tapi nyawa itu akan melewati celah-celah hidung kita. Dilewatinya celah-celah hidung, naik dia ke atas. Maka kata Nabi, mata jenazah itu akan melihat ke atas kemana perginya nyawa itu berangkat. Maka banyak awak tengok jenazah-jenazah itu terbuka matanya, terbelalak ke atas. Itu tandanya jenazah itu melihat kemana nyawa itu berangkat. Dan ketika pencabutan nyawa itu, maka jenazah itu semuanya sudah merasakan kalau nyawanya itu sudah bergerak, sudah akan lepas. Makanya Allah ceritakan bagaimana sifat-sifat mereka ketika dicabut nyawa. Allah katakan dalam Al-Quran, hatta idza hadara ahadukumul maut فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Ketika jenazah itu jemaah sudah merasakan kakinya mulai dingin, pahanya mulai dingin, nyawa itu akan naik ke atas, maka jenazah itu mengatakan, ya Allah, andaikan nyawa ini berhenti sebentar naik, andaikan pencabutan nyawa saya ini diberi waktu, kasih waktu 5 menit saja, kasih waktu 10 menit saja ya Allah, setelah itu nak cabut-cabutlah, tapi bayi waktu sebontau dulu ya Allah, fa'asaddaqa, kalaulah engkau berikan saya waktu sebentar agar tidak tercabut nyawa ini, maka sungguh saya akan memperbanyak sedekah, wa akum minas salihin. Dan semoga saja dengan bersedekah saya ini termasuk orang saleh. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang-orang beriman itu adalah mereka gemar bersedekah, gemar memperbanyak memberi makan. Maka jemaah sekalian di mana-mana kami selalu sampaikan, kami ini jemaah sekalian sangat-sangat memperhatikan anak yatim. Di mana-mana kami selalu mengajak bapak ibu itu perhatikan anak yatim. Kadang-kala ada anak yatim itu ke sekolahnya celananya lah cuyak, lah robek, lah koyak celananya. Belikan celana baru untuk anak yatim itu. Setiap yang dia pakai celana itu untuk sekolah, maka mengalir pahalanya kepada kita. Kalau di sekolah itu dapat ilmu dia, maka selama ilmu yang dipakainya itu walaupun lama mati awak besok di alam kubur, maka ilmu itu akan mengalir sama awak. Karena inyo bisa merasakan nyaman untuk ilmu karena pakai celana bagus. Celana bagusnya itu dari kita. Kalau nampak awak anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, di hari Senin sekolah itu baju putihnya lah kuning, dasinya lah tanggal, topi Seninnya itu sudah tak bagus, belikan baju. Tak mahal baju itu, 150 lah dapat sodo. Dipakai di anak yatim itu selama setahun kelas 6. Mengalir pahala pada awak. Nampak anak-anak pakai MDA, pakai sekolah, anak-anak itu tidak di BPT dia sama ayah, BPT 2 rupiah. Semangat dia menuntut ilmu jemaah sekalian, maka besar pahala yang kita dapatkan. Orang-orang bersedekah dan memperhatikan anak-anak yatim seperti ini, itu tandanya orang-orang beriman jemaah sekalian. Kalau awak tadi payah tahajud, maka jadikan awak sifat yang iman kedua, yaitu adalah orang yang gemar bersedekah. Yang ketiga jemaah sekalian, sifat orang-orang beriman itu apa Ustaz?
Sifat orang beriman itu kata Nabi, humul ladzina la yasta'luna 'alan nas, kata Imam Malik. Kata Imam Malik, jemaah sekalian. Apa kata Imam Malik? Orang beriman berikutnya adalah humul ladzina la yasta'luna 'alan nas, adalah manusia yang tak merasa lebih baik daripada orang, yang tak merasa lebih pintar pada orang. Dia pun tak pergi wirid lekak. Apanya kak do, pajulah kau wirid kau nyonya. Dan kau lah banyak ilmu dan nyonya. Lah belajar dengan sama ongku itu dulu nyonya. Maka orang-orang seperti ini merasa lebih pintar daripada orang. Ini bukan orang beriman. Kadang-kala wak tanya dia apa ndak pergi wirid kak. Siapa buya nyonya? Itu buya. Ndak do kau nyonya, buya tu coy sama bini nyonya. Nontu pula buya coy sama bini ya. Banyak seperti itu. Banyak jamaah aku jamaah salah milio-milio buya. Buya ko painyo. Buya yang ko apa iyo. Maka jamaah sekalian, maka di pesantren dulu kami diajarkan, ada pepatah Arab mengatakan undur maqala wala tandur man qala. Kalau kita menuntut ilmu tu Bapak Ibu wirid kita, kajian kita, majelis taklim kita, maka dikatakan unzur maqala. Tengok, lihatlah apa yang dikatakan oleh orang berada di depan itu. Wala tanzur man qala, janganlah tengok siapa yang mengatakannya. Tengok apa yang disampaikan di buya, jangan tengok buya. Kalau tengok buya, banyak salah buya jemaah sekalian. Maka dalam menuntut ilmu itu jemaah sekalian, salah satu sifat orang beriman adalah tidak merasa lebih baik daripada orang. Doa mau ngaji Bapak Ibu tu leh. Lah mentang-mentang imam doa mau mengaji leh. Mentang-mentang imam masjid doa mau tahsin leh. Lah mengasolah elok baca ni mama. Orang-orang muazin pun seperti itu. Perbaikilah bacaan Allahu Akbar Pak Dopa. Ada yang azan seperti itu. Allahu Akbar nyonya. Wak semua Pak, belajarlah wak lihat Pak. Mau sama-sama belajar. Ndak ada nyonya. Anak batu dan gawang dia belajar nyonya. Banyak seperti itu cuma sekalian. Maka orang beriman itu humul ladzina la yasta'luna 'alan nas. Orang beriman itu mereka tidak merasa diri mereka lebih baik daripada orang. Bisa jadi orang yang berada di depan ini cuma lebih baik daripada kami. Bisa jadi orang yang kita hina lebih baik daripada kita. Maka Islam mengajarkan untuk menghormati seluruh kalangan. Menghormati seluruh manusia. Bahkan sampai binatang pun Islam mengajarkan kita untuk berlaku lemah lembut. Apa kata Nabi? Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalaulah kalian ingin menyembelih hewan kurban, kata Nabi, sembelihlah dengan cara paling patut. Sembelihlah dengan cara paling baik. Baguskan tidurnya hewan itu. Setelah itu tajamkan pisaunya. Bacakan doa. Setelah itu darahnya dikuburkan. Kepada binatang saja jemaah Islam menyuruh kita berlaku lemah lembut. Apalagi terhadap sesama manusia. Maka orang-orang yang tidak bagus sesama manusia atau merasa lebih baik pada manusia, ini bukanlah sifat-sifat orang beriman. Maka jemaah sekalian, orang-orang seperti ini adalah orang-orang sombong. Maka Nabi SAW wanti-wanti dulu. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga kalian, kata Nabi, yang mana kalau kalian itu punya sifat kesombongan dalam hati, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Kadang-kala banyak awak ko ulunan tu biji zarrah tu leh. Ada yang menyebut biji zarrah tu canda bijinya jagung. Ada pula yang menyebutnya biji zarrah tu canda debu. Biji zarrah tu jemaah sekalian canda apa keteknya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kasur atau karpet masjid ko abuklah waktu siang-siang hari ke di rumah masjid ko. Dia abuk-abuk tepo ko Dia abuk-abuk karpet ko. Ada berterbangan dia, maka biji zarrah itu lebih kecil daripada yang berterbangan itu.
Maka jemaah sekalian rahmati oleh Allah, tak akan masuk surga kita kalau dalam hati kita ini masih memiliki sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarrah. Iblis keluar dia dari surga karena sombong. Iblis dahulunya jemaah sekalian adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Jemaah sekalian, sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, iblis itulah makhluk yang paling dokek dengan Allah jemaah sekalian. Bahkan lebih dokek dulu iblis dengan Allah daripada malaikat lagi jemaah sekalian. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah tiup ke ruh kepada Nabi Adam, maka Allah mengatakan usjudu, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Apa kata iblis yang waktu itu dia dekat dengan Allah jemaah sekalian? Iblis itu sombongnya bukan sombong pamer harta. Sombongnya sombong kecil tapi efeknya besar. Apa kata iblis? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Apakah pantas saya ini sujud pada yang engkau ciptakan saya dari api, dia engkau ciptakan dari tanah? Pantas saya sujud pada dia? Rasanya tak pantas ya Allah. Karena ucapan itu saja jemaah sekalian dikeluarkan oleh Allah. Apa kata Allah? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari surga ini. Mulai hari ini kata Allah, engkau terkutuk. Dan waktu itu jemaah sekalian, iblis itu langsung ingin dibinasakan oleh Allah. Ingin dihancurkan langsung oleh Allah. Tapi sebelum dibinasakan oleh Allah iblis itu, iblis mengatakan, qala rabbi fanzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kata iblis, tolonglah berikan saya waktu sampai hari kiamat. Jangan binasakan saya ya Allah. Jangan karena ucapan saya tadi engkau binasakan langsung. Kalau saya kelak masuk neraka tak apa-apalah. Tapi tolong berikan saya waktu sampai hari kiamat hidup. Apa kata Allah? Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Mulai hari ini kami berikan engkau waktu. Jadi iblis itu jemaah sekalian diberikan oleh Allah waktu sampai hari kiamat. Apa kata iblis? Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil wa la uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kalaulah engkau itu sudah tetapkan, takdirkan saya masuk neraka besok, tolong berikan saya waktu sampai kiamat ya Allah. Kalau engkau berikan saya waktu sampai hari kiamat, saya akan cari banyak-banyak kawan menuju neraka itu besok. Supaya ada yang mengawani kami di neraka besok ya Allah. Kami akan berikan mereka godaan, kami akan berikan mereka harta, kami berikan akan mereka syahwat, kami akan ajak mereka masuk-masuk ke dalam neraka kami. Apa kata Allah Ta'ala? Qala, kata Allah. Apa kata Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran? Silakan kata Allah. Tapi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, maka tidak akan pernah engkau dapatkan cobaan padanya. Makanya mas kalian rahmati oleh Allah, azan dulu. Azan? Azan atau lanjut dulu Pak? Azan dulu, azan dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kita ambil waktu 1 atau 2 menit lagi sebelum kita salat Isya. Bapak, Ibu, jemaah sekalian rahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang telah kita sampaikan sifat-sifat orang beriman menurut Imam Malik bin Anas. Yang pertama adalah waqum bil laili wan nasu niyam. Adalah sifat orang beriman pertama adalah mereka berdiri salat tahajud pada malam hari. Sedangkan manusia banyak yang tertidur lelap. Banyak orang bertanya, bila terbaik untuk salat tahajud Ustaz? Maka jawabannya sepertiga akhir malam, sekitar mulai dari jam 2.30 malam sampai munculnya fajar shadiq. Sebelum muncul fajar shadiq, Bapak Ibu, fajar itu ada 2. Ada namanya fajar kadzib, ada namanya fajar shadiq. Fajar kadzib itu terkenal dengan fajar bohong. Diapa disebut dengan fajar bohong? Karena kalau jam 3 malam itu candola subuh aja nampak. Lah timbul fajar nampak, padahal sebenarnya bukan timbul fajar.
Maka fajar itu disebut dengan fajar kadzib. Selama fajar kadzib maka belum boleh lagi adzan subuh. Dan adzan subuh pertama itu masih fajar kadzib. Jadi fajar lo lah candung subuh tapi sebelum lo subuh le. Maka waktu tahajud itu dikerjakan waktu fajar kadzib. Kalau sudah masuk waktu fajar shadiq, para ulama mengatakan tak boleh lagi salat tahajud. Kapan waktu fajar shadiq? Sekitar 5 atau 10 menit sebelum azan subuh. Karena azan subuh itu Bapak Ibu sudah masuk fajar shadiq, baru boleh azan subuh. Dan sebenarnya azan subuh fajar shadiq itu sudah masuk 10 menit sebelum azan subuh. Maka kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak ingin salat tahajudlah sepertiga akhir malam, sekitar jam 3 malam. Mintalah sama Allah apa yang kita ingin minta. Yang kedua jemaah sekalian, adalah orang beriman itu adalah humul ladzina aktsiruna minas sadaqat. Yaitu orang yang memperbanyak sedekah. Yang ketiga jemaah sekalian, sifat orang beriman menurut Imam Malik adalah humul ladzina la yasta'luna 'alan nas, adalah mereka yang tidak merendahkan orang, tidak menganggap orang lain rendah, tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang, tidak sombong. Dan yang keempat jemaah sekalian, ini penutup kita, orang-orang beriman itu adalah mereka yang selamat orang lain dari lisan dan mulut kita, lisan dan tangan kita maksudnya. Nabi SAW mengatakan, man salimal muslimu ala lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu dan orang beriman itu adalah orang lain yang kalau orang lain itu selamat dari lisan dan tangan kita. Kalau tetangga kita itu nyaman karena kita ini orang beriman. Tapi kalau tetangga kita ini takut dia keluar rumah, kenapa? Tapi akak keluar kak. Apa kata akak tu entahlah ustaz, tak tolok dengan citonya orang je. Tolok munculnya dengan udahnya. Tak selamat orang lain karena mulut kita ini. Tak nyaman orang karena mulut kita. Maka kita ini diragukan keimanan kita pada Allah. Maka yang terakhir ini jemaah sekalian, orang beriman itu adalah mereka yang selamat orang lain, selamat tetangganya, selamat masyarakat dari mulut dan tangan-tangan kita. Semoga kita ini termasuk orang-orang beriman, dan semoga nantinya kata Allah Ta'ala, orang beriman itu nanti ditempatkan di surga Firdausil A'la. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, semoga kita dalam masjid ini adalah orang-orang beriman yang nantinya kita dipertemukan kembali oleh Allah di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bila itu hidayah, kalau ada kena tonyong silakan, kalau tidak watutui. Ya, jadi jemaah sekalian, salat malam ada 4. Jadi harus Bapak Ibu tahu ini. Dan ini menurut beberapa ulama. Salat malam itu hanya ada 4. Pertama, salat tahajud. Yang kedua, salat qiyamul lail. Yang ketiga, salat tarawih. Yang keempat, salat witir. Selain daripada 4 itu tidak ada salat sunnah malam. Tidak ada salat sunnah malam. Selain daripada 4 ini. Dan salat tahajud, qiyamul lail, tarawih harus ditutup dengan witir. Perbedaannya apa jemaah? Salat tahajud adalah salat yang disyaratkan untuk tidur terlebih dahulu. Walaupun cuma 5 menit. Lalu awak kan terjago awak. Maka salat tahajud namo. Dan kalau salat tahajud utamanya dikerjakan di sepertiga akhir malam. Yang kedua ada namanya salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail kau ndak harus lolok dah mak. Orang yang payah lolok tu, ndak lolok di isyak tu dah. Tengok atau lampu tu sampai jam 2 bekok kan. Jam 2 punya mak tu, ndak bisa cano kau tahu kau dah nyamak tu. Daripada ndak lolok macam semayang le nyamak. Salat amak tu. Maka salat yang dikerjakan di amak kau salat qiyamul lail. Dan salat qiyamul lail itu tak menengok waktu. Boleh di pertengah malam, boleh di sepertiga akhir, boleh jam 2, boleh jam 1, boleh jam 11, boleh jam 2 boleh. Yang penting dikerjakan sudah isya, itu namanya salat qiyamul lail. Jadi tidak harus menengok waktu. Tapi kalau salat tahajud itu memang dianjurkan sepertiga akhir malam. Tapi kalau nak salat qiyamul lail juga nak dikerjakan sepertiga akhir malam pun elok juga. Yang ketiga nama tarawih. Tarawih kau Bapak Ibu hanya ada pada bulan Ramadan. Dan seluruhnya harus ditutup dengan witir.
Maka para ulama fikih mengatakan harus lebih banyak rakaat tahajudnya daripada witirnya leh. Nggak boleh witirnya banyak pada tahajudnya, ngerti Bapak Ibu? Contoh, sholat tahajudnya buat 2 rakaatnya, witir buat 3 Maka dalam hukum fikih ini makruh Bapak Ibu. Karena nggak boleh banyak witir pada tahajudnya leh. Kalau awak nak buat witir je 3, buat tahajud 4. Buat tahajud 8. Tapi kalau awak buat tahajud 2 rakaatnya, buat witir 1 rakaat aja lah. Karena witir itu harus lebih ketek daripada rakaat tahajud atau qiyamul lail. Wallahu alam. Ada tanya oleh Pak? Ibu-ibu belakang ngeratinya, Bu? Ada yang lolok? Lah ada lolok kan? Yang bersandau-bersandau dulu lah, mak lolok tu mak. Wallahu alam bisawab. Kalau tidak ada kena tanya, mungkin kita tutup saja. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.